Pagi semua, pagi ini kita akan belajar materi pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, minggu lalu kita sudah belajar persamaan nilai mutlak. Persamaan itu berarti ada tanda sama dengan. Inilah yang disebut dengan persamaan. Kalau disebut dengan pertidaksamaan itu berarti ada tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini yang disebut dengan pertidaksamaan. Semua ini disebut dengan pertidaksamaan. Artinya memiliki tanda ketidaksamaan. Ya, memiliki tanda ketidaksamaan. Pertidaksamaan itu adalah kalimat matematika terbuka yang memuat tanda yang ini tadi, yang 4 tadi, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar persamaan nilai mutlak, kali ini pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kalau persamaan nilai mutlak berarti ada tanda persamaan nilai mutlak, ada tanda kurung lurus, ya. Kalau pada saat kita belajar persamaan itu menggunakan tanda sama dengan. Ini misalnya AX tambah B. Ini misalnya fungsinya AX tambah B sama dengan C. Nah, untuk pertidaksamaan, tanda persamaan ini kita rubah menjadi tanda pertidaksamaan. Salah satu dari sini. Ya. Misalkan AX tambah B. Ini tanda pertidaksamaannya kita mulai dari lebih dari C misalnya. Atau AX tambah B kurang dari C. Atau sebaliknya, AX tambah B, nilai mutlak dari AX tambah B lebih dari sama dengan C. Atau AX tambah B kurang dari sama dengan C. Ya. Ini dia tanda pertidaksamaan, biasanya menggunakan tanda pertidaksamaan yang ini. AX tambah B lebih dari C, AX tambah B kurang dari C. Atau AX tambah B lebih dari sama dengan C, atau AX tambah B kurang dari sama dengan C. Nah, untuk cara penyelesaiannya, sebelum kita ke cara penyelesaian, kita harus tahu dulu sifat-sifat tanda pertidaksamaan. Mungkin di SMP sudah pernah belajar. Yang harus diingat hanya ada satu yang paling perlu yang harus diingat, ya. Tanda pertidaksamaan akan berubah jika ruas pertidaksamaan, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, itu dia ya. Tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Contohnya pertidaksamaan misalnya min 2x kurang dari 4. Ini kan negatif di sini sebelah kiri, di sini 4. Kalau kamu kali dia dengan negatif, berarti dia ruas kanan dan ruas kiri kita kali negatif. Ini menjadi 2x. Tanda pertidaksamaannya ini berubah menjadi lebih dari min 4 per 2. Min 4. Ya, menjadi min 4. 2x lebih besar dari min 4. X lebih dari min 4 per 2. X lebih dari min 2. Itu dia. Ya. Nah, itu. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya.
kita akan masuk ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah, kita mulai dari misalkan AX tambah B, kita mulai dari yang kurang dari dulu, kurang dari C. AX tambah B kurang dari C. Bagaimana cara menyelesaikannya? C ini sama dengan persamaan nilai mutlak, nilai C-nya, tapi C-nya harus lebih besar dari 0. Ya, ini syaratnya, C-nya harus lebih besar dari 0. Kalau C-nya lebih kecil 0, dia tandanya negatif. Nggak perlu dicari ini, berarti nilai mutlaknya himpunannya kosong. Ya. Nah, untuk AX tambah B kurang dari C, syaratnya tadi C-nya harus lebih besar dari 0. AX tambah B kurang dari C, ini satu positif, satu negatif. Jadi untuk menyelesaikannya, kamu bisa buat langsung min C. Yang di dalam nilai mutlaknya keluarkan saja. Ini buat tanda pertidaksamaannya, kurang dari AX tambah B kurang dari C. Jadi satu negatif, satu positif. Ya, satu negatif, satu positif. AX tambah B kurang dari C. Jadi cara mengerjakannya adalah min C kurang dari AX tambah B kurang dari C. Ini dibaca atau ini dibaca AX tambah B ada di antara min C dan C. Ya, ada di antara min C dan C. Contoh, kita buat langsung contoh soalnya. Contoh, nilai mutlak dari, pertama, kita pakai yang variabel X-nya dulu. Contohnya 4X kurang dari 8. Itu contohnya dulu, yang sederhana dulu. 4X kurang dari 8. Nah, ini 8 kita buat menjadi min 8 kurang dari 4X kurang dari 8. Ya, min 4X kurang dari min 8 kurang dari 8. Nah, di sini yang di tengah X-nya tetap. Jadi keluarkan X, kanan dan kiri dibagi 4. Karena di sini adalah koefisien X-nya 4. Min 8 per 4, yang kanan 8 dibagi 4. Nah, itu dia ya. X min 8 per 4, ini 8 per 4. Kemudian min 8 per 4 itu hasilnya sama dengan min 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Ini himpunan penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah X min 2 kurang dari X kurang dari 2. Atau X ada di antara min 2 dan 2. Nah, sekarang kita ke bentuk yang memiliki B. Ya, ini contoh pertama tadi. Kita masuk ke contoh kedua. Ya, contoh kedua. Nilai mutlak dari 3X dikurang 2 kurang dari 6. Ya. Nilai mutlak dari 3X kurang 2 kurang dari 6. Nah, ini kita bisa buat satu positif, satu negatif. Ya. Min 6 terlebih dahulu yang negatif. Min 6 kurang dari 3X kurang 2 kurang dari 6. Ya. Min 6 kurang dari 3X kurang 2 kurang dari 6. Nah, di sini yang kita pindahkan terlebih dahulu adalah yang tidak memiliki koefisien.
Ya, yang kita pindahkan terlebih dahulu adalah yang tidak memiliki koefisien. Min 2 pindahkan ke ruas kiri. Min 2 pindahkan juga ke ruas kanan. Kalau dia berpindah tempat, berarti kalau dia negatif, pindah ruas menjadi positif. Ya. Min 6 ditambah 2 kurang dari 3x kurang dari 6 ditambah 2. Nah, ruas kanan dan ruas kiri sudah ada hasilnya. Min 6 ditambah 2 itu sama dengan min 4 kurang dari 3x kurang dari 8. Ya, kurang dari 8. Oke. Nah, selanjutnya ini min 4, ini masih ada koefisien x-nya masih ada. Jadi koefisien x-nya harus 1. Jangan ada di sini, ini 3. Koefisien x-nya masih ada 3. Min 4, min 8. 3 juga pindahkan ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Min 4/3. Nah, ini tadi dari pertama ya, min 4/3 kurang dari x kurang dari 8/3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Min 4/3 ini himpunan penyelesaiannya. X ada di antara min 4/3 atau 8/3 atau min 4/3 kurang dari x kurang dari 8/3. Nah, itu untuk yang kurang dari. Sekarang yang lebih dari. Ya, yang lebih dari. AX tambah B lebih dari C. Ya. AX tambah B lebih dari C. Cara menyelesaikannya, kalau tadi kurang dari berarti dia X min C kurang dari C. Min C kurang dari X kurang dari C. Kalau lebih dari, kita menggunakan atau. Ya. Kalau dia lebih dari C, berarti 1 positif, 1 negatif, sama ya. Sama dengan yang kurang dari tadi, 1 positif, 1 negatif. Nah, ini kita buat menjadi AX tambah B, pertama yang negatif, ya, kurang dari min C atau AX tambah B lebih dari C. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ya. Nah, AX tambah B kurang dari min C atau AX tambah B lebih dari C. Kita buat dulu contoh pertama. Contoh pertama yang tunggal dulu ya, yang tanpa B dulu. 8x, nilai mutlak dari 8x itu lebih dari 24. Nah, biar pecahannya sedikit lebih gampang dihitung ya. 8x lebih dari 24. Nah, cara mengerjakannya ini, kamu buat 1 positif, 1 negatif, 1 positif. 8x lebih kecil dari min 24 dan satu atau 8x lebih besar dari 24. Ya, 8x lebih kecil dari min 24 atau 8x lebih besar dari 24. Nah, di sini x lebih kecil dari min 24/8 atau x lebih besar dari 24/8.
Jadi hasilnya adalah X lebih kecil dari min 4 atau min 3 atau X lebih besar dari 3. Ya, salah ini tadi 4. Efek pagi-pagi ya. X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu dia. Nah, kita gunakan yang ada B. Yang ada B-nya ya. Yang ada B-nya. Contoh kedua, yang ada B-nya. Contoh kedua. Nilai mutlak dari 2X tambah 2 lebih dari 4 misalnya. Yang sederhana aja dulu. Nah, kita gunakan cara penyelesaiannya adalah 2X tambah 2 lebih kecil dari min 4. Jadi usahakan pertama itu adalah yang lebih kecil dulu. Atau 2X tambah 2 lebih besar dari 4. Nah, yang ini 2-nya pindahkan lewat tanda pertidaksamaannya. 2X kecil dari min 4 kurang 2 atau 2X lebih besar dari 4 kurang 2. Nah, ini menjadi 2X lebih kecil dari min 6 atau 2X lebih besar dari 4 kurang 2, 2 ya. Nah, itu dia. Nah, ini kan masih ada variabel X. Masih ada variabel X. Berarti X lebih kecil dari min 6 per 2 atau, nah Ibu buat ataunya seperti ini. X lebih besar dari 2 per 2. Nah, hasilnya menjadi X. Ini X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 1. Nah, di sini Ibu tulis ya. X lebih kecil dari 3, min 3 atau X lebih besar dari 1. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, itu dia. Nah, cukup di sini dulu. Nanti yang tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan baru kita pelajari. Sampai di sini dulu. Nanti tugasnya Ibu kirim.